Horas Balige Academy datang lagi ke hadapan Anda. Oke, sekarang kita menolak lupa tentang penyiksaan-penyiksaan yang diakui oleh ke-8 terpidana kasus rekayasa kematian Vina Cirebon, ya, supaya ini mengingatkan kembali, ya, memori publik kita itu cepat sekali amnesia kolektif, ya, cepat lupa, dan hakim pun di pusat, hakim agung pun bisa lupa. Oleh karena itu kita harus ingatkan terus, maklum, ya kan, mereka sudah senja, kan. Oke, kita cerita apa dulu? Dengarkan sedikit kronologi tentang penyiksaan-penyiksaan yang diakui oleh para terpidana tersebut. Oke, lanjut. Sebelum masuk ke sana, kita bacakan kembali ya pernyataan dari Kapolri Sigit pada Juli lalu ya. Ini dikatakan Kapolri menegaskan bahwa dia telah menerjunkan Satuan Divisi Profesi Pengamanan Propam Polri dan serta Inspektorat Pengawasan Umum Irwasum untuk kembali mendalami kasus tersebut. Ini secara perbatin saya kutip, tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Nah, itu dinyatakan Jadi 17 Juli. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berjanji kan, pernah, kapan itu beritanya itu? 17 Juli 2024. 17 Juli, sekarang sudah 26 November 2024, ya. 17 Juli sudah 5 bulan ya, 4 bulan lebih, ya, 4 bulan setengah menerjunkan katanya Propam dan Irwasum tak nahi, ya. Jadi cuma janji-janji aja, terbiasa Kapolri ini berjanji dan berjanji, seolah-olah rakyat lupa untuk menagihnya. Mana hasilnya investigasi, ya, penelusuran Anda yang katanya menerjunkan Propam, Irwasum, ya, untuk meneliti penyiksaan-penyiksaan itu oleh Rudiana, ya, terus siapa lagi itu Aris Papua, Agung Gumilar, yang diakui oleh para ke-8 terpidana ini, gitu loh. Ya, jangan cuma berjanji ya, big mouth kayak gitu. Ya, 114 triliun anggaran Polri. Kok memeriksa mereka bertiga aja nggak bisa, kan? Kan nggak mungkin mereka menipu kolektif. Lagian para kuli bangunan, ya. Iya, Gugun Gumilar, Aris Papua, Rudiana, itu kan jelas diakui. Kan di persidangan juga sudah diceritakan. Oke, lanjut. Coba lebih detail lagi penyiksaan yang dialami mereka. Karena yang disiksa ada 8 ya, dan termasuk Renaldi, adik dari Eka Sandi, kita akan cicil. Dan untuk hari ini kita ambil 2 aja ya. Oh ya, kita cicil aja ya. Iya. Untuk sekedar mengingatkan pemirsa, inilah 8 terpidana. Saya bacakan namanya ya. Rivaldi Aditya Wardana. Kedua, Eko Ramadhani. 3, Hadi Saputra. 4, Jaya. 5, Eka Sandi, yaitu abang dari Renaldi. 6, Supriyanto. Terpidana ke-7, Sudirman. Vonis seumur hidup ya semua. Terpidana ke-8, Saka Tatal. Ketika divonis 16, pidana 8 tahun, kini bebas murni. Nah, yang kita bahas hari ini adalah Renaldi, adik dari Eka Sandi yang sempat ditahan Agustus 2016 lalu. Ini saya ambil dari media Detik ya. Saat bersaksi di persidangan, Renaldi mendapat beberapa pertanyaan dari Pak Jutek Bongso. Apakah yang terjadi di tanggal 27 Agustus 2016 ketika almarhum Eki dan terakhir kali hidup ya, masalahnya dengan penyiksaan itu. Dan di sana Renaldi mengatakan dia di rumah dan dia tidak tahu apa-apa tentang kejadian itu. Dan dia tiba-tiba diambil dari jalan dan dibawa ke Polres. Ini pernyataannya di persidangan. Waktu nyampe di Polres, masuk gerbang dulu, lalu berapa langkah, terus disuruh jalan bebek semua. Habis jalan bebek berjejer dipukulin, pada ditendangin, kata Renaldi. Saya disuruh masuk, di sana juga dipukulin, ditendang, ditanya-tanya. Kamu membunuh, kamu memerkosa. Saya kan nggak tahu, saya bilang, tapi disuruh ngaku. Habis itu dipukulin lagi ke ruangan lain.
Terus akhirnya dia kan ditangkap bersama. Jalan bebek maksudnya jalan jongkok itu ya? Iya. Oh. Dia sama abangnya. Dipukuli sambil dipukuli juga. Aduh. Dia sama Eka Sandi, abangnya juga ada ternyata di sana. Dipukulin juga, menangis juga mengatakan ini di persidangan ya. Anda kalau mau penasaran, YouTube-nya juga masih banyak ya sidang itu. Terus dia nggak menyangka sama sekali karena memang dia tidak tahu apa-apa. Dia dipaksa terus gitu. Terus dia terus disiksa sampai 24 jam. Jadi dia ditangkap sekira hari sore sampai sore lagi seperti itulah maksudnya 24 jam gitu. Nah, di sana dia tetap terus-menerus disiksa. Akhirnya terakhir penyiksaannya adalah menggunakan peluru karet gitu loh. Dia ditembak peluru karet gitu ya, Renaldi itu ya. Iya, dan keesokannya dia bebas gitu. Jadi Terus sangat sadis ya. Penyiksaannya itu dipukuli, jalan jongkok, terus ditembak ya. Oh, ada lagi nih, dia padahal saya nggak tahu, tapi sampai dipukulin. Saya dipukulin pakai gembok. Kepalanya dipukuli pakai gembok. Sampai berdarah dia bilang gitu, sampai nangis dia. Jadi satu ruangan pun menangis juga mendengar. Kalau nggak salah, Renaldi di persidangan menyebutkan secara eksplisit ya, itu Aris Papua itu ya. Ya, dia ada menyebut 2 nama. Siapa yang memukul kamu kan ditanya begitu. Aris Papua sama Gugun. Dia bilang. Aris Papua dan Gugun Gumilar ya. Dia mengingat betul nama itu. Dia dipukul pakai gembok gitu. Sampai berdarah katanya. Terus dia juga pulang dari situ kan dijemput sama ayahnya. Pulangnya tuh dia sampai nggak bisa jalan. Terus sampai berbulan-bulan dia belum pulih lah ya. Belum pulih lah. Nah, ini yang paling ngeri. Ini rambut dibakar ini. Rambut kemaluannya dibakar katanya. Siapa itu? Renaldi ini. Renaldi. Oh, Renaldi mengaku bahwa rambut kelaminnya itu, alat kemaluannya dibakar. Iya, pakai korek katanya. Pakai korek. Terus matanya dibalsem. Mata dibalsem. Semuanya Pak, matanya dibalsem. Ada juga yang mengaku matanya di staples, tapi siapa itu ya? Iya, nanti kita akan urai ya, karena tiap orang mungkin berbeda ya penyiksaannya. Berbeda penyiksaan ya. Jadi ini yang saya ingat dari Renaldi ini. Lebih parah dari komunis ini ya. Jadi kayaknya ada nggak sekedar rambut kemaluan yang dibakar, rambutnya juga. Ya, rambut ini kan dibilang rambut dibakar ini, dibakar kemaluan, dibakar Pak katanya gitu. Jadi seperti itu. Terus katanya dalam sidang itu juga masih kalau mau diperiksa itu kepalanya bekas gembok itu ada, bekas peluru karet itu. Jadi kalaupun ada kaum yang tidak percaya, ya bisa dibuktikan. Jadi tubuhnya Renaldi akan bercerita apa yang dialaminya, kurang lebih seperti itu. Terus berikutnya itu yang Renaldi ya. Terus lanjutnya Sudirman. Kita masuk ke Sudirman ya. Jadi penyiksaan yang dialaminya ya. Sudirman ini sadis juga loh apa yang dialami dia. Dan memang kemarin sidangnya dia terakhir sendiri, ada di Oktober, tanggal 2 Oktober. Sudirman mengatakan dia juga kemaluannya dibakar. Katanya suruh squat 100 kali. Squat 100 kali. Kalau nggak kuat dipukulin katanya. Nggak kuat dipukuli. Terus katanya pas ini saya kutip ya omongannya. Terus pas sudah dianiaya kayak gitu dikasih makan, kayak ngasih makan ayam disebarin gitu Pak. Kalau nggak gitu mau ya. makan dipukulin katanya. Dilempar, disebar, kasih makan seperti kasih makan ayam. Iya. Kalau nggak dikasih makan dipukulin. Gitu. Nah pas itu katanya dia dibawa ke ruang penyidik, disuruh bikin BAP. Sudirman disuruh buat BAP, didikte gitu ya. Saya nggak mau, saya dipukulin terus sama polisi. Saya disuruh tanda tangan. Pas itu saya melihat saudara Eko ditendang, Eko Sandi, Eko ya. Oh Eko lah, bukan Eka Sandi. Dipukulin, hidungnya ditendang sampai berdarah. Dia lihat sendiri temannya ya. Terus saya lihat di papan ada nama-nama teman saya. Saya juga kaget, ada nama teman saya, peran ini, peran itu. Saya nggak tahu, lupa perannya mereka, katanya. Jadi sepertinya sudah ada skenario mungkin yang dibuat ya. Mulanya dia, sebelum ditangkap, dia bercerita kronologinya. Dia habis main dari rumah kakaknya, setelah itu adanya SMS untuk dijemput sekolah. Nah dari situ Jaya manggil dia pinjem motor untuk ngambil gitar. Terus saya pinjemin, katanya. Terus berapa menit kemudian polisi langsung nendang motornya. Jaya juga langsung ditangkap. Jadi dia bersamaan sama Jaya ditangkap. Gitu ceritanya. Terus begitu ditangkap katanya
dia udah mendapat kekerasan terus langsung dipukul ya saat itu. Dia juga katanya disetrum, saya dicolokin. Jadi Sudirman juga mengaku disetrum ya. Disetrum, saya dimasukin colokan, ditembak peluru karet ini, ditunjukkan pula itu kepada penghuninya, kepada hakim ya ceritanya. Pas itu saya sudah nggak ngakuin, polisi bilangnya sudah ngakuin saja, teman kamu sudah pada ngakuin, bilangnya gitu. Saya tetap nggak mau ngakuin, kata dia di persidangan ya. Tapi karena saking nggak tahan lagi katanya terhadap kekerasan itu akhirnya dia mengaku. Tapi itu masih mukulin terus, baru akhirnya saya ngakuin katanya. Itu terus akhirnya disuruh nulis. Pas itu catat nama teman-teman kamu katanya. Saya yang kenal 8 orang, ucap polisinya. Jadi disuruh nulis lagi nama-namanya tadi gitu ceritanya. Terus dibilang teman kamu sudah ngakuin aja gitu. Sudah 8 orang dicatat, ada 3 orang lagi disuruh polisi. Terus polisinya nyuruh nyatet Dani, Peggy sama Andi, bilangnya gitu. Dia disuruh nyatet. Si polisi ini mendikte si Sudirman untuk menuliskan Peggy, siapa? Dani dan Peggy dan Andi. Ada itulah 3 yang nama. di PO itu. Nah, Peggy Setiawan nanti pada akhirnya yang heboh itu. Lewat tulisannya yang didikte kepada Sudirman inilah muncul nanti namanya Peggy Setiawan ya. Yang kemarin pakai foto di dinding sama foto apa ditersangkakan ya. Enggak berhenti di situ. Sudirman juga disuruh menunjukkan batu yang menjadi barang bukti. Dia mengaku saya dikeluarin nyari barang bukti. Dia juga kaget katanya. Pas di tempat barang bukti bukan Dahlan sendiri, dia disuruh polisi nyari batu itu katanya. Perbatinya begini, kata polisinya. Sudah kamu tunjukin tuh batu yang gede katanya. Terus saat itu dia katanya tidak mau, dipaksa nunjukin gitu. Terus baru itu balik dari polsek tadi ya. Habis dari lokasi dia balik ke polsek, dari polsek balik ke Polres ya. Polres lebih tinggi. Di Polres dia melihat polisi lagi menggergaji kayu bambu di ruang penyidik. Jadi bambu yang menjadi bukti itu adalah dibuat sendiri ya di polsek itu, digergaji gitu ya. Ya, dia menyaksikan. Tapi Sudirman mengakui dia nggak tahu buat apa. Tapi pada kenyataannya nanti di BAP yang sering dibilang Pak Jutek itu kan bambu itu menjadi alat bukti. Jadi batu dan bambu itu, batunya ya secara acak diambil oleh Sudirman, entah dari mana ya kan. Terus bambunya dibuat sendiri di polsek, digergaji ya kan. Itulah kualitas scientific crime investigation yang dikoar-koarkan oleh Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri ya. Dan dia sudah berjanji akan mengumumkan secara transparan kepada publik. Hasilnya nol ya. Hasilnya nol. Sudah terbiasa mulutnya berjanji, akhirnya lupa dengan janjinya ya. Sama seperti kasus Jessica, 6 kali saya laporkan ke Dumas Presisi yang dibiayai rakyat itu, 6 kali ya. Rekayasa barang bukti digital oleh Tito Karnavian, Krishna Murti, Muhammad Nual Azhar, dan Christopher Harimandrianto. Hasilnya nol. Memang pengecut dan tidak pegang janji gitu. Ya. Dia berjanji bulan 7 untuk mengungkapkan secara transparan kepada publik. Tetapi ini sudah bulan 11 ya, 4 bulan lebih. Gitu loh. 4 bulan 2 minggu hampir. Tapi nggak ada hasilnya. Begini cara kerjanya. Ya bak. Dan ini masih dipertahankan Mr. Prabowo. Memalukan Pak. Jangan sampai lah Indonesia ini menjadi kepolisian terburuk se-Asia atau dunia. Cukuplah se-Asia Tenggara aja. Ya, menurut indeks Moody. Jangan diperparah lagi. Ya, hanya karena memeriksa Rudiana, siapa itu Gugun Gumilar, Aris Papua, kan gampang gitu loh memeriksanya. Kalau berani, itu loh. Sampai saat ini nggak ada hasilnya.
Ya bang. Oke pemirsa, kita cicil lagi penyiksaan-penyiksaan yang dialami oleh terpidana lainnya di kasus Vina Cirebon sembari kita menunggu keputusan Mahkamah Agung terkait apanya mereka PK mereka. Kita berharap Mahkamah Agung yang membentuk hakim-hakim agung ini yang menyidangkan ini, percayalah kepada scientific evidence ya. SMS messages, call log itu ada ya, membuktikan Vina masih hidup ya. Jadi itulah pegang ya, bukti material nilainya 1000 kali daripada saksi. Peganglah itu, harapan kami ya, jangan masuk angin ya. Karena apa? Kita takut banyak Jarod Richard, mafia hukum itu ya, yang mengintervensi hukum dengan duit. Hakim agung dengan duit. Jarod Richard mungkin ada 100 atau 200 lain seperti dia ya. Berpihaklah kepada rakyat, jangan kepada Jarod Richard dan mafia-mafia hukum yang pakai duit itu. Kalau Anda ingin hidup tenang dunia dan akhirat. Oke pemirsa, sekian dulu dari kami, Baliga Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas!